pagi Mas. Ini selamat pagi juga. Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Karena saya kesini itu tidak lain dan tidak bukan adalah mau konsultasi. Ini atas nama Mas siapa tadi? Saya atas nama Imron Naful Mas. Oke, yang sesuai jadwal itu ya. Iya, betul. Silahkan mau konsultasi gimana Mas? Gini, jadi saya kan punya yang namanya itu suatu trauma. Iya. Jadi saya itu punya trauma tentang naik motor. Jadi saya itu kan saya ceritakan dulu sebelumnya ya. Iya. Jadi kenapa kok saya itu bisa trauma dengan motor itu karena ketika saya itu di saat usia SMP saya mau belajar untuk naik motor. Nah di situ saya belajar sama kakak saya. Nah tetapi ketika saya baru belajar naik motor itu tidak di lapangan. Setelah itu kita itu latihannya langsung di jalan yang beraspal seperti itu. Langsung di jalan raya gitu. Seperti itu ya, karena kakak saya bilang bisa gampang lah gitu kan. Nah pas saya mulai coba saya naik, kakak saya turun, kemudian kakak saya memberikan instruksi sedikit, intinya cara mudah seperti ini, cara seperti ini, pindah gigi seperti ini. Nah kemudian karena saya belum terbiasa kan Mas ya, karena namanya juga masih belajar, saya nggak tahu kalau gasnya itu dikit-dikit gitu, langsung tak gas buanter gitu, langsung kenceng ya kan. Nah langsung otomatis motor itu kenceng. Nah saya masuk got, kotor semua baju saya. Nah dari situ saya langsung kayak yang namanya motor itu kayak enggan gitu loh. Nah tetapi dewasa ini apalagi saya yang masa-masa kuliah kayak gini tuh saya masih trauma gitu. Tapi saya itu kayak masa di usia yang kayak gini itu padahal butuh banget ya kayak kegiatan kampus, nanti juga misalkan cerita bantu orang tua, kayaknya skill dalam naik motor itu perlu gitu loh. Nah ini kiranya apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi trauma dalam naik motor saya ini. Jadi tadi permasalahannya itu takut naik motor dikarenakan jatuh tadi itu ya. Iya seperti itu. Oh jadi permasalahannya tadi itu karena Masnya pertama kali waktu latihan itu langsung di jalan raya terus jatuh gitu Mas ya. Iya seperti itu. Oke gini Mas, kita akan menerapi Mas, tapi perlu Mas ketahui juga kalau terapi ini tidak hanya membutuhkan satu kali pertemuan. Biasanya yang sudah kalau dalam terapi itu memerlukan lebih dari satu pertemuan lah seperti itu. Jadi mungkin kalau satu pertemuan ini belum berhasil dan juga belum mampu juga, nanti bisa lebih ke bisa kita atur jadwal lagi di minggu depannya. Kalau minggu depannya lagi belum sembuh juga, bisa lagi minggu depannya seperti itu Mas ya. Oke. Jadi kalau menurut saya yang saya ingin tanyakan lagi, apa yang Mas rasakan ketika Mas itu melihat motor? Ya kalau yang saya rasa sekarang, saya melihatnya aja itu udah bukannya takut sih, lebih kepada nggak mau deket-deket gitu. Karena ya itu ketika lihat motor langsung keinget kejadian zaman dulu kayak gitu. Oke, kalau untuk tidak mau deket, terus kalau semisal Masnya bonceng, apa yang dirasakan? Bonceng biasa sih Mas. Oh kalau bonceng biasa aja. Oh seperti itu. Ini mungkin karena bukan terlalu keras ini kayaknya. Jadi kalau Masnya itu dalam posisi bonceng, itu yang dirasakan biasa saja gitu ya. Seperti itu. Oke Mas, kalau begitu coba Mas lah pikirkan bedanya dari bonceng dan menyetir itu apa Mas? Kalau menyetir kan Masnya takut, tapi kenapa kalau bonceng itu tidak? Gini, kalau yang saya rasakan sih
ketika saya itu bonceng seperti saya itu nggak ada beban. Jadi kan saya kan tinggal ikut aja gitu. Nah tapi kalau saya di hadapan motor gitu kan, saya di hadapan motor itu kayak tadi saya selain saya keinget pengalaman dulu yang nggak enak itu, nah saya kayak langsung pikiran itu banyak itu, saya harus gini gini kan, itu yang ya walaupun sama-sama naik motor tapi beda sensasi gitu. Nah, itu gimana gitu ya? Oh, kalau menurut saya sih gini mas ya, mungkin masnya perlu namanya latihan lagi, belajar lagi. Tapi kalau dulu kan belajar tanpa pengawasan, langsung dilepas gitu aja. Tapi mungkin kalau untuk kedepannya itu masnya bisa latihan lagi lah seperti anak kecil di awal masih dibonceng di belakangnya, terus mulai belajar lagi dari ngegas, terus dari nanti seperti itulah pokoknya metode-metode pembelajaran mengendarai sepeda motor seperti itu. Nah mungkin nanti kalau sudah agak lancar, nah mungkin saran saya juga mas, kalau latihan itu di lapangan dulu lah, di lapangan yang kalau semisal kalau mohon maaf kalau terjadi apa-apa itu tidak terjadi masalah, hanya terjadi masalah ringan seperti itu. Nah kalau nanti langsung di jalan raya itu kan akan menimbulkan kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kan sangat membahayakan mas sendiri lah. Nah, mungkin bisa dilatih di lapangan dulu atau sesuatu di tempat yang luas lah seperti itu. Nah kalau nanti sudah merasa nyaman di lapangan, merasa lebih enjoy di lapangan gitu, mungkin baru bisa pelan-pelan lagi dipindahkan ke jalan raya. Mungkin seperti itu mas. Jadi mungkin gambarannya apa itu ya, tetap kalau mau apa saya mengulangi trauma ya tetap harus saya hadapi ya mas. Dalam artian saya mulai bisa motor ya harus latihan, tapi dengan nuansa, tempat, dan metode yang berbeda. Iya. Oh, ya. Dan harus lebih hati-hati lagi karena masnya mempunyai trauma, dan itu harus lebih hati-hati lagi, dan juga masnya itu harus selalu menanamkan menanamkan pikiran positif lah pada diri mas. Saya bisa, hal seperti ini saya harus bisa, seperti itu. Mungkin juga bisa seperti itu mas. Ya benar saya coba sih, karena ya tadi lihat motor apa udah ya kayak itulah. Mungkin saya ulangi lagi, mungkin hal pertama yang harus dilakukan adalah menanamkan menghilangkan rasa takut pada diri mas, dan menggantinya dengan sikap-sikap yang positif seperti itu. Oh seperti itu ya mas. Ya walaupun itu hal kecil saya belum pernah nyoba sih mas, karena ya tadi karena satu kedua takut sama pikiran itu auto penuh gitu lah. Ya berarti nanti insya Allah saya begitu dari sini saya akan praktekkan apa yang tadi sudah disarankan sama masnya. Saya praktekkan, kalau memang nanti saya belum bisa saya nanti ke atasnya. Tidak apa-apa mas, karena memang tahap dari penyembuhan trauma itu memang memerlukan proses, jadi ya tidak apa-apa. Ya kiranya mungkin itu dulu untuk waktu ini. Saya terima kasih sekali atas kesempatan dan waktunya sehingga saya bisa berkomunikasi. Semoga saya juga minta doanya ya mas, semoga trauma saya bisa hilang. Jadi mungkin itu saja, saya mau pamit dulu mas. Assalamualaikum. Hati-hati di jalan ya mas.